Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battle Through the Heavens Season 7. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Hai Bodong dan semua orang di benteng tercengang cukup lama sebelum mereka menghela nafas lega. Tangan mereka mengusap dahi mereka hanya untuk menemukan bahwa itu berlumuran keringat dingin. Anak kecil ini dia terlalu sembrono. Hai Bodong menelan seteguk air liur dan berbicara dengan rasa takut yang masih tersisa di dalam dirinya. Jia Xingtian tertawa getir saat dia berkata, kapan dia tidak melebihi harapan orang lain ketika dia muncul. Kaum muda sekarang memang memiliki sikap berjuang, jika itu aku pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Xiao Ding, yang duduk di kursi roda, menghela nafas lega saat ini. Tubuhnya yang tegang sepertinya menjadi lemah saat dia bersandar di punggung kursi dan menghela nafas. Pertempuran hari ini akhirnya diselesaikan. Hai Bodong dan beberapa orang lainnya menganggukkan kepala setelah mendengar ini. Alasan ketiga Mulan Elder menakutkan adalah karena mereka sebanding dengan elit Douzong ketika mereka bergandengan tangan dan menggunakan Tribis Savage Skill. Namun, salah satu dari tiga sesepuh terluka parah oleh Xiao Yan. Secara alami, sulit bagi mereka untuk menggunakan Tribis Savage Skill untuk kemampuan maksimalnya. Setelah satu efek hilang, dua Mulan Elder yang tersisa hanyalah dua orang di puncak kelas Dong Huang. Mereka tidak lagi memiliki modal untuk bertindak sombong. Dengan kekuatan Xiao Yan, pasti akan jauh lebih santai baginya untuk berurusan dengan dua sesepuh di puncak kelas Dong Huang dibandingkan dengan seorang elit Douzong meskipun dia telah terluka. Selain itu, poin yang paling penting adalah bahwa dia tidak hanya menunda ketiga sesepuh Mulan tetapi dia juga telah melumpuhkan salah satu dari mereka. Dalam hal ini, tidak akan ada lagi orang yang akan ikut campur di medan pertempuran lain antara Medusa dan Yan Luotian. Mengingat kekuatan Medusa, mengalahkan Luo Yantian hanyalah masalah waktu. Setelah tiga sesepuh Mulan dan Yan Luotian gagal hari ini, bahaya yang dihadapi Kekaisaran Jia Ma tidak hanya akan segera lega, tetapi mereka mungkin juga memiliki modal untuk menyebabkan tiga sekte menderita kerugian yang mengerikan. Mata semua orang di benteng tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan kegembiraan liar ketika mereka memikirkan kedatangan hari itu. Selama 1 tahun ini, mereka telah dipukuli oleh aliansi tiga sekte sampai mereka tidak bisa lagi mengangkat kepala. Jika mereka terus kalah, kehilangan negara dan harapan adalah takdir yang akan dihadapi semua orang. Orang yang telah membalikkan keputusasaan seperti itu adalah pemuda di langit yang berani menggunakan hidupnya untuk terlibat dalam pertempuran habis-habisan. Dia telah menggunakan hidupnya untuk berjudi dan mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup bagi Kekaisaran Jia Ma. Dia juga telah berjudi dan memenangkan penghindaran akhir di mana setiap orang harus meninggalkan rumah mereka. Tangan halus Yue Mei menutupi bibir merahnya. Pupil ularnya yang memikat berkedip-kedip sambil menunjukkan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Pertarungan secepat kilat sebelumnya telah menarik perhatian banyak orang dan juga telah mengangkat hatinya ke titik tertinggi. Namun, beruntung Xiao Yan akhirnya berdiri dengan sikap pemenang di akhir pertempuran ini, yang dipenuhi dengan pasang surut. Orang ini tidak heran jika Yang Mulia akan sangat mempercayainya. Dia benar-benar memiliki beberapa kemampuan, Yue Mei bergumam pelan. Matanya mengamati pemuda berjubah hitam di langit yang memiliki bekas darah di sudut mulutnya. Keangkuhan yang seharusnya dimiliki seorang pria muda samar-samar terlihat di antara alisnya. Fluktuasi yang tidak biasa melonjak di dalam hati Yue Mei. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pemuda saat itu, yang dikejar olehnya sampai dia terpaksa melarikan diri dengan cara yang menyedihkan, sebenarnya telah menjadi pemilik faksi terkuat di dalam Kekaisaran Jia Ma dan idola yang dihormati di dalam hati dari orang-orang Kekaisaran Jia Ma. Kecepatan pertumbuhan ini sangat cepat. Itu sangat cepat sehingga membuat seseorang terpesona. Medan pertempuran tempat Medusa dan Yan Luotian berada berhenti saat Penatua berkepala harimau jatuh dari langit setelah terluka parah.
Mata yang terakhir langsung melayang dan ekspresinya segera menjadi sangat jelek. Dia dengan marah meraung, "Kalian 3 orang tua dari Lembah Mulan benar-benar telah diubah menjadi keadaan seperti itu oleh seorang ahli Do Huang. Bukankah kamu memberitahuku bahwa kamu akan menghabisinya dalam 10 pertukaran?" Medusa bertindak berbeda dari Yan Luotian yang marah. Sukacita melintas di matanya karena ini. Dia mengangkat pupil cantiknya dan melihat ke arah pemuda berjubah hitam di kejauhan, yang sekarang berdiri dengan tangan di belakangnya. Beberapa kehangatan bersinar di matanya. Pria muda yang bisa dia bunuh dengan mengangkat tangannya beberapa tahun yang lalu telah tumbuh sejauh dia bisa bertarung dengan elit Dozong tanpa ada yang menyadarinya. Pada saat ini, bahkan seseorang yang sombong seperti Medusa mau tidak mau mengakui bahwa jarak antara Xiao Yan dan dia dengan cepat menyempit dengan kecepatan yang membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Pada waktu tertentu di masa depan, dia mungkin benar-benar melampauinya. Pada saat itu menurut aturan tidak resmi yang telah terjadi di antara Medusa selama beberapa generasi, suami dari ratu pasti memiliki kekuatan yang bahkan lebih kuat darinya. Sedikit kemerahan muncul di wajah Medusa yang dingin, acuh tak acuh, dan mempesona ketika dia memikirkan hal ini. Tampilan bergerak seketika ini menyebabkan Yan Luotian yang marah di sisi berlawanan menelan seteguk air liur dengan keras. Wanita ini, dia bisa dikatakan sebagai iblis yang menyihir bagi seorang pria. Jika kekuatan pihak lain tidak sekuat sebelumnya, dia pasti akan menculiknya dengan paksa apapun yang terjadi. Mata Yan Luotian baru saja berhenti di wajah Medusa sejenak ketika dia tiba-tiba merasakan tatapan sedingin es tiba-tiba melesat. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan dia melihat bahwa Medusa di seberang sedang menatapnya dengan saksama. Niat membunuh yang padat memenuhi matanya. Jelas, penimbangan lancang Yan Luotian sebelumnya telah membangkitkan niat membunuh Ratu Medusa yang temperamental ini. Yan Luotian segera merasa agak tidak nyaman saat dilihat oleh tatapan seperti ular beracun. Dia baru saja akan bergerak ketika cahaya dingin melesat secara eksplosif, berniat untuk melepaskan kedua matanya. "Tinggalkan sepasang mata anjingmu di sini." Yan Luotian sedikit marah saat dia merasakan serangan ganas Medusa. Hati wanita ini memang tidak hanya kejam. Sepertinya dia tidak akan berani tidur di ranjang yang sama dengan ular betina secantik itu, yang membawa racun, bahkan jika dia benar-benar berhasil mendapatkannya. Tubuh Yan Luotian bergerak saat dia menyimpan pikiran ini di dalam hatinya. Meskipun dia jelas tahu bahwa dia bukan tandingan Medusa, sebagai pemimpin sekte dari Sekte Angsa Emas, dia secara alami tidak dapat begitu saja mundur di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Selama Medusa dan Yan Luotian jatuh ke dalam pertempuran sengit lainnya, tetua berkepala harimau, yang jatuh ke tanah, diterima oleh beberapa sinar cahaya terbang di antara pasukan di luar benteng. Setelah itu, mereka buru-buru mundur ke pasukan besar. Tatapan Xiao Yan dengan acuh tak acuh mengamati tetua berkepala harimau yang diterima. Dia merasa agak menyesal. Tidak terduga bahwa Enri Buddha Lotus Flames yang terbentuk dari aglomerasi dua jenis Heavenly Flames masih tidak dapat mengambil nyawanya bahkan dengan ledakan yang sangat dekat. Namun, beruntung bahwa Elder menderita luka yang sangat serius meskipun tidak sekarat, dan tidak dapat pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Selain itu, bahkan jika dia berhasil disembuhkan, dia pasti akan menderita gejala sisa yang sulit dihilangkan. Bagaimanapun, Enri Buddha Lotus Flames bukanlah teknik do biasa yang mudah dipikirkan. Xiao Yan perlahan mengalihkan pandangannya ke atas sebelum akhirnya berhenti di dua sesepuh Mulan di sisi yang berlawanan. Senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Setelah kehilangan kolaborasi formasi, Tribis Savage Skill jelas mulai mengalami diskon besar. Dalam waktu sesingkat itu, dua kepala binatang di tubuh sesepuh, yang diaglomerasi dari energi berwarna darah, telah menjadi jauh lebih ilusi. Meskipun kepala binatang itu agak ilusi, ini tidak menghalangi kedua sesepuh untuk melontarkan pandangan kejam ke arah Xiao Yan. Jelas,
Setelah Tribis Savage skill mereka dihancurkan oleh bocah kelas Dong Huang di depan begitu banyak orang telah menyebabkan mereka kehilangan semua wajah mereka. Ketika mereka kembali ke lembah di masa depan, akan ada beberapa orang yang tidak akan mengatakan apa-apa di depan mereka, tetapi pasti akan diam-diam mengejek mereka di belakang punggung mereka. Semua ejekan yang akan mereka terima ini diberikan oleh pemuda berjubah hitam di depan mereka. Kalian berdua, aku ingin tahu apakah Tribis Savage skill milikmu ini masih efektif setelah kamu kehilangan satu orang. Xiaoyan tersenyum ketika dia melihat wajah jelek dari dua sesepuh Mulan dan tertawa. Bocah yang hanya tahu beberapa metode yang tidak ortodoks. Anda hanya memiliki keberuntungan sementara. Apa yang bisa dibanggakan? Telapak tangan itu tadi tidak bagus kan? Penatua berkepala beruang mengatupkan giginya saat berbicara. Masih baik-baik saja. Aku bisa bertahan sampai aku menghabisi kalian berdua. Xiaoyan tertawa sembarangan. Cedera kecil ini sangat berbeda dari pertempuran dengan Yun San saat itu. Anak nakal yang sombong. Meskipun kami telah kehilangan satu orang, kami berdua sudah cukup untuk menjatuhkan Anda. Setelah Anda ditangkap, kami akan dengan kejam mengubah semua tulang di tubuh Anda menjadi bubuk dan melihat apakah Anda masih bisa berlari secepat itu. Suara tetua berkepala singa dipenuhi dengan kekejaman. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata kejam ini. Mereka hanyalah dua orang di puncak kelas Do Huang yang cukup kuat. Meskipun mereka sedikit merepotkan dari sudut pandangnya, keduanya tidak bisa dikatakan sulit untuk dihadapi. Wajah Xiaoyan tidak berubah. Doki di dalam tubuhnya mulai beredar dengan cepat dan segel di tangannya juga tiba-tiba berubah. Sidik jari yang rumit meninggalkan banyak bayangan setelah dibalik dan terbang. Kedua sesepuh dari lembah Mulan buru-buru menjadi fokus saat melihat Xiaoyan menggunakan segel tangannya. Setelah menderita kerugian besar sebelumnya, mereka benar-benar akan dianggap bodoh jika meremehkan Xiaoyan lagi. Xiaoyan menyaksikan tindakan kedua pria tua itu dengan senyum dingin. Perubahan segel tangannya menjadi semakin cepat. Dengan kekuatannya saat ini, dia pasti bisa menyebabkan kedua orang tua ini menderita jika dia melepaskan keterampilan gunung terbuka dengan seluruh kekuatannya. Li, tangisan elang yang tajam tiba-tiba bergema di langit tepat saat segel tangan Xiaoyan akan tiba-tiba meletus. Akhirnya, itu bergema di area ini dengan cara yang kuat. Wajah semua orang yang hadir selain Xiaoyan sedikit berubah saat mendengar teriakan elang ini. Ekspresi Hai Bodong dan yang lainnya di benteng juga berubah menjadi sangat jelek. Bukankah dia sudah sembuh? Mengapa dia muncul lagi? Xiaoyan, yang membentuk segel tangan, menjadi sedikit tercengang saat teriakan elang bergema di langit. Alisnya sedikit berkerut saat dia melihat kegembiraan liar di dua wajah sesepuh Mulan yang tiba-tiba muncul. Tatapannya juga mengikuti arah dari mana tangisan elang itu ditransmisikan dan melihat ke atas. Brat, aku ingin melihat apakah kamu bisa mengalahkan elit Douzong lainnya dalam kondisi kamu saat ini. Tatapan Elder berkepala beruang dipenuhi dengan kekejaman saat dia melihat Xiaoyan dan tertawa dengan cara yang buas. Xiaoyan tanpa ekspresi. Tatapannya hanya menatap langit yang jauh di belakang pasukan aliansi dari tiga kerajaan besar. Sosok besar bergegas ke arah seperti kilat dari arah itu. Sosok itu dengan cepat menembus langit dan akhirnya muncul di depan tatapan semua orang secara tiba-tiba beberapa saat kemudian. Orang dapat melihat bahwa sosok besar itu secara mengejutkan adalah elang berwarna biru yang tenang. Elang besar itu benar-benar warna biru yang tenang. Mulutnya yang besar dan tajam melengkung menjadi lengkungan dingin yang berisi cahaya dingin. Cakar elang besar di bawahnya sangat tajam. Hanya melihat ukuran ini, sepertinya memiliki kekuatan untuk menghancurkan batu dengan mudah. Tentara tiga kerajaan besar tiba-tiba menjadi gempar ketika elang biru tenang yang sangat besar ini muncul. Beberapa orang berlutut di tanah sambil melihat elang besar yang terbang di atas. Wajah mereka dipenuhi dengan panas yang menyengat. Li, jeritan elang yang keras dan jelas bergema di tempat itu. Akhirnya membawa angin liar dan muncul di langit.
Sepasang sayap besar yang sangat besar perlahan-lahan mengepak dan angin sepoi-sepoi yang dibawanya segera berubah menjadi siklon angin kecil yang menyapu ke segala arah. Elang besar digantung di langit dan tatapan semua orang yang hadir berkumpul di kepala elang itu. Ada sosok cantik anggun berdiri diam di tempat itu. Angin liar di sekitarnya yang bertiup bahkan tidak menyebabkan ujung bajunya mengepak. Wanita itu mengenakan pakaian longgar ungu merah. Lengan bajunya memiliki benang ungu emas mahal yang dijahit dengan cekatan di sekelilingnya, tampak luar biasa mewah. Tentu saja, hal yang paling menarik perhatian adalah rambut panjang seputih salju cerah yang dengan lembut tersebar ke bawah, tampak seperti air terjun perak yang memercik. Wajah wanita itu ditutupi oleh kerudung yang menyembunyikannya dari pandangan. Meskipun wajahnya tampak kabur, itu membuat seseorang penasaran untuk menyelidikinya. Selain itu, hal yang tampak agak aneh adalah mata ungu abu-abunya yang tidak emosional seperti kulit kayu yang layu. Lebih dari separuh pancaran cahaya di langit dengan tergesa-gesa berhenti ketika mereka melihat wanita berambut putih yang sedang berdiri di atas elang besar. Mereka digantung di langit sambil membungkuk dan menyapanya. Salam pemimpin sekte. Wanita berambut putih yang tiba-tiba muncul juga mengguncang medan pertempuran Medusa dan Yan Luotian. Keduanya mundur beberapa langkah setelah tabrakan hebat. Yan Luotian dengan cepat menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Tubuhnya mundur seperti kilat. Saat melakukan itu, dia tidak lupa tertawa keras pada wajah sedingin es Medusa. Hahaha, sungguh disayangkan. Meskipun 3 tetua Mulan yang tidak berguna telah gagal, kami masih memiliki pemimpin sekte dari sekte racun. Ini adalah Douzong elit yang bahkan Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini, nasib kekaisaran Jia Ma telah disegel. Wajah Medusa sedingin es. Sepasang murid yang berisi niat membunuh melompat melewati Yan Luotian dan menatap wanita berambut putih di elang besar itu. Xiao Yan bertukar pandang dengan 2 sesepuh Mulan di depannya setelah Yan Luotian menarik tubuhnya. Dia juga berkedip dan mundur. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di dekat elang besar sebelum dengan hati-hati menghentikan tubuhnya. Dia tidak lagi berani maju. Mereka semua tahu bahwa wanita berambut putih ini terlalu menakutkan dalam hal menggunakan racun. Jika dia terlalu dekat, kemungkinan dia bahkan tidak akan menyadari saat dia diracuni dan menjadi tidak sadarkan diri. Sorakan yang awalnya di benteng telah benar-benar lenyap. Keheningan luar biasa menutupi bagian atas dinding. Tak terhitung banyaknya orang yang melihat wanita dengan rambut putih terurai pada elang besar itu. Mata mereka menahan rasa takut yang terpancar di dalam hati mereka. Penampilan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak muncul ketika Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan muncul pada saat bersamaan. Bukankah dia sudah sembuh? Kenapa dia benar-benar muncul saat ini? Tangan Hai Bodong yang diletakkan di dinding gemetar tanpa sadar. Suaranya juga sangat serak saat dia berbicara. Ekspresi Jia Xingtian, Fama, dan yang lainnya tidak terlalu bagus. Bahkan jika Medusa menyerang, sulit baginya untuk menang dalam menghadapi pemimpin sekte-sekte racun yang sangat misterius ini. Selain itu, keterampilan racun yang tidak biasa dan tak tertandingi itu menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk bertahan. Dengan penampilannya, sepertinya ancaman hari ini akan melonjak sekali lagi. Xiao Ding mengusap keningnya dengan lembut. Matanya menunjukkan ekspresi kalah. Jelas, penampilan pemimpin misterius dari sekte racun ini membebani dirinya. Pemimpin sekte dari sekte racun itu baru saja muncul tetapi dia telah menyebabkan orang-orang dari kekaisaran Jia Ma jatuh ke dalam suasana yang begitu rendah. Dari sini, bisa dilihat betapa menakutkannya hati orang-orang dari kekaisaran Jia Ma terhadapnya. Saat berada di langit, ekspresi Xiao Yan gelap dan hikmat saat dia menyaksikan 2 sesepuh Mulan mundur. Setelah itu dia mengarahkan pandangannya ke wanita berambut putih di atas elang raksasa. Hatinya sedikit tenggelam. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan wanita misterius ini sangat menakutkan. Sepertinya dia tidak jauh lebih lemah dari Medusa. Tampaknya situasi hari ini semakin memburuk.
Dia adalah pemimpin sekte dari Poison Sekte itu, kamu harus berhati-hati. Sosok Medusa bergerak dan muncul di samping Xiao Yan. Wajahnya serius saat dia berbicara. Hati Xiao Yan sekali lagi tenggelam dengan keras ketika dia melihat bahkan Medusa mengungkapkan ekspresi seperti itu. Tampaknya pemimpin sekte dari sekte racun ini benar-benar memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Apakah kamu percaya diri untuk berurusan dengannya? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Sulit orang ini juga sangat aneh. Sudah batas saya untuk memblokirnya. Kecuali kita benar-benar bertarung sampai titik di mana kita berdua dikalahkan dengan luka serius, akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Medusa ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan mendesah. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas pelan saat mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat atmosfer yang sangat sunyi dari dinding, mengatupkan giginya dan berkata, tidak apa-apa juga untuk memblokirnya. 3 tetua Mulan pihak lain telah dilumpuhkan oleh saya. Tinggalkan Yan Luotian untuk saya tangani. Medusa sekali lagi ragu-ragu sebelum sedikit mengangguk. Namun, hatinya sedikit tenggelam. Meskipun dia dan Xiao Yan mungkin bisa memblokir 2 elit Douzong dari sisi lain, para ahli dari 3 sekte jauh melebihi jumlah mereka dari Kekaisaran Jiama. Jika mereka melancarkan serangan penuh ke benteng, sepertinya benteng itu benar-benar tidak akan bisa bertahan lama sebelum itu akan jatuh. Jika pasukan aliansi besar ini diizinkan untuk menyerang Kekaisaran pada saat itu, mereka akan sangat lelah bahkan jika mereka memiliki kekuatan berlebih untuk mengejar. Namun, dengan situasi saat ini, mereka tidak punya pilihan lain selain ini. Bagaimanapun, mereka tidak bisa membiarkan pemimpin sekte dari sekte racun ini dan Yan Luotian terlibat dalam pertarungan ofensif dan defensif ini. Kedua orang ini kemungkinan akan dapat membunuh cukup banyak ahli dari aliansi Yan dan suku ular orang hanya dengan mengangkat tangan mereka. Selama Xiao Yan berdiskusi dan memutuskan dengan Medusa, pupil ungu abu-abu dari wanita berambut putih pada elang besar di kejauhan menyapu dengan acuh tak acuh pada Yan Luotian dan 2 sesepuh Mulan. Suaranya datar saat dia berkata, kalian berdua telah mengecewakan leluhur ini, menyebut diri sendiri sebagai Douzong. Yan Luotian dan 2 sesepuh Mulan mengungkapkan rasa malu di wajah mereka ketika mereka mendengar kata-katanya ini. Yang pertama dengan dingin mendengus, itu hanya karena ketiga orang tua ini ceroboh. Mereka tidak hanya gagal menghabisi bocah sekelas Dong Huang itu, tetapi mereka bahkan membiarkannya mematahkan keterampilan 3 binatang buas dan melukai salah satu dari mereka secara serius. Kedua sesepuh Mulan juga menjadi marah ketika mereka mendengar Yan Luotian membuat tuduhan. Penatua yang telah berubah menjadi orang berkepala beruang sebelumnya berkata dengan marah, pemimpin sekte Yan, orang itu bukan Dong Huang biasa. Saya berani mengatakan bahwa ketangkasan anehnya sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan keterampilan ketangkasan tertinggi sekte angsa emas Anda tidak dapat menandingi. Tidak peduli seberapa misterius skill agility-nya, dia hanyalah seorang Dong Huang. Sepertinya reputasi 3 sesepuh Mulan dari lembah Mulan terlalu dibesar-besarkan. Yan Luotian tertawa dingin. Matanya juga dipenuhi dengan amarah saat ini. Jika ketiga orang tua ini tidak gagal, bagaimana dia akan menjadi begitu sengsara di tangan Medusa, mengakibatkan dia kehilangan muka di depan banyak orang. Yan Luotian, lebih baik kamu tidak berlebihan. Lembah Mulan saya tidak takut pada sekte angsa emas Anda. Kedua sesepuh Mulan segera menjadi sangat marah saat mereka berteriak dengan tegas. Mengapa? Kalian berdua, yang telah kehilangan Tribis Savage Skill juga berani berteriak padaku. Yan Luotian menyipitkan matanya saat dia berbicara dengan cara yang gelap dan menyeramkan. The Mulan Three Elders tanpa Tribis Savage Skill hanyalah orang biasa di puncak kelas Dong Huang. Mereka tidak menimbulkan banyak ancaman di mata seorang elit Douzong. Kamu, 3 sesepuh Mulan sangat marah. Wajah mereka membengkak menjadi warna ungu tetapi mereka tidak berani menyerang. Pertengkaran selesai. Wanita berambut putih di elang besar berbicara dengan sikap acuh tak acuh sementara ketiga orang itu memilih satu sama lain.
Yan Luotian dan dua sesepuh Mulan merasakan dingin di wajah mereka ketika mereka mendengar dinginnya suaranya. Mereka sekali lagi saling memandang dengan ganas sebelum mengalihkan pandangan mereka. Mulan, dua sesepuh, kalian berdua harus berkumpul dengan ahli lain di ketentaraan setelah ini. Mata abu-abu keunguan menyapu tubuh kedua orang itu saat wanita berambut putih itu berbicara dengan suara acuh tak acuh. Wajah kedua sesepuh Mulan sedikit berubah ketika mereka mendengar ini, tetapi mereka hanya bisa menganggukkan kepala dengan senyum pahit. Setelah kehilangan Tribis Savage Skill, mereka hanya berada di puncak kelas Do Huang. Mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran di kelas Do Zong. Segera, mereka memindahkan tubuh mereka dan bergabung dengan pasukan besar di bawah. Wanita berambut putih itu melirik Yan Luotian di samping setelah mengirim dua sesepuh Mulan. Matanya tetap seperti sumur tua. Serahkan Medusa padaku, seperti bocah Do Huang yang kau sebutkan. Matanya menyapu langit di atas benteng ketika dia berbicara sampai saat ini. Tatapannya berhenti di tubuh Medusa sebelum beralih ke pria muda berjubah hitam di sampingnya. Wajah di balik cadar awalnya kaget saat melihat wajah muda yang dingin. Itu segera berubah saat dia tanpa sadar bergumam, bagaimana bisa itu dia? Perubahan mendadak pada wanita berambut putih itu membangkitkan perhatian Yan Luotian di sisinya. Dia juga kaget. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama dia melihat wanita dingin ini mengungkapkan ekspresi seperti itu. Pemimpin Sekte Racun, apa itu? Yan Luotian membuka mulutnya dan bertanya setelah beberapa saat ragu-ragu. Wanita berambut putih itu mengabaikan pertanyaan Yan Luotian. Mata abu-abu keunguannya hanya menatap tajam ke wajah yang tersembunyi jauh di dalam ingatannya. Cahaya bersinar di matanya. Dia tampaknya sedang berjuang untuk sesuatu. Ini berlanjut cukup lama sebelum riak di matanya perlahan menjadi lebih redup. Dia menghirup udara dalam-dalam dan mata abu-abu keunguan itu sekali lagi memulihkan ketidakpedulian mereka. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, matanya tidak mau tetap menatap wajah Xiao Yan. Aku serahkan dia padamu. Wanita berambut putih itu melambaikan tangannya dan akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara. Yan Luotian tersenyum dan mengangguk setelah mendengar ini. Dia tertawa dengan garang, tenang, aku akan membiarkan dia merasakan kematian yang cepat di tanganku. Suaranya baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba merasakan tatapan yang dipenuhi dengan hawa dingin yang padat. Dia segera menoleh, hanya untuk melihat bahwa mata sedingin es wanita berambut putih itu melesat. Merinding kecil segera naik di kulit Yan Luotian setelah ditatap dengan cara seperti itu. Hatinya bingung tetapi wajahnya dengan paksa tersenyum dengan susah payah. Dia tertawa datar, apa itu? Ingat, aku ingin dia hidup. Suara wanita berambut putih itu dipenuhi dengan ketegasan dingin. Yan Luotian langsung tertegun saat mendengar ini. Perasaan aneh segera muncul di dalam hatinya. Sejak dia berkenalan dengan pemimpin Sekte Racun ini, dia selalu merasa terkejut atas karakter acuh tak acuh dan tanpa emosi pihak lain. Karena itu, dia selalu sangat takut padanya. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang begitu lama dia benar-benar mendengar permintaan seperti itu. Hehehe, karena pemimpin Sekte Racun memiliki permintaan seperti itu, secara alami itu tidak akan menjadi masalah. Haruskah tentara menyerang setelah kita memulai pertempuran? Jika kita menghancurkan benteng mereka ini, kemungkinan moral pihak lain akan jatuh. Bersamaan dengan itu, para ahli dari Kekaisaran Magia juga akan berniat mundur. Dengan cara ini, kami juga dapat menyelamatkan banyak masalah. Yan Luotian buru-buru tertawa sementara pikiran ini masih melekat di hatinya. Mata wanita berambut putih itu berkedip-kedip. Metode ini adalah niat aslinya. Namun, untuk beberapa alasan saat ini dia agak ragu-ragu untuk melakukan ini. Ini karena dia tahu bahwa jika dia benar-benar melakukan itu, Kekaisaran Jiama pasti akan menderita luka dan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Dia, wanita berambut putih itu mengatupkan sedikit gigi peraknya sementara suaranya berbicara dengan nada dingin, tidak perlu.
Kekaisaran Jiama secara alami akan hancur sendiri tanpa kita menyerang selama kita mengalahkan dua orang ini. Wanita berambut putih menarik matanya yang sedingin es begitu dia mengatakan ini. Jari-jarinya menempel di kepala elang dan tubuhnya segera tergantung di langit. Elang raksasa itu mengepakkan sayapnya yang sangat besar dan terbang ke samping. Yan Luotian tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia melihat wanita berambut putih yang turun dari kepala elang. Apakah dia tidak harus bekerja lebih keras untuk melakukan apa yang diperintahkan? Sosok cantik dari wanita berambut putih berdiri di udara yang kosong. Mata ungu keabu-abuannya dengan dingin menatap ke arah Medusa saat dia perlahan berkata, "Medusa, menyerahlah. Aku akan memberikan ras ular rakyat tempat yang memuaskan untuk tinggal di masa depan. Bermimpilah." Medusa tersenyum mengejek. Bagaimana bisa sesombong dia menerima jenis amal seperti hadiah? Karena kamu sangat keras kepala, leluhur ini, mengacu pada Dou Zong, hanya dapat menghancurkan seluruh suku ular orangmu. Wanita berambut putih itu tidak terganggu. Nada suaranya masih tenang tapi kata-kata yang dia ucapkan begitu kejam hingga membuat hati seseorang menjadi dingin. Kamu bisa datang dan mencoba. Ekspresi gelap dan dingin muncul di wajah Medusa. Dia juga sangat marah pada wanita berambut putih ini. Kamu adalah pemimpin sekte dari sekte racun. Xiaoyan, yang berdiri di samping, menyapu matanya ke wanita berambut putih ini sambil mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Kilatan kecil muncul di mata wanita itu ketika dia mendengar suara Xiaoyan. Dia sedikit menurunkan matanya dan dengan tenang bertanya, "Siapa kamu?" Kepala aliansi Xiaoyan. Xiaoyan menangkupkan tangannya dan berbicara dengan senyum tipis. Wanita berambut putih itu mengepalkan tangannya yang halus di bawah lengan bajunya ketika dia mendengar nama yang tersembunyi dalam ingatannya ini. Namun, tidak banyak fluktuasi dalam suaranya. Biarkan aliansi yang menyerah. Saya akan menjamin bahwa tidak ada satu orang pun yang akan terluka. Mata Yan Luotian, yang mengikuti di belakang wanita berambut putih itu, menjadi jauh lebih aneh ketika dia mendengar kata-kata ini. Tidak ada satu orang pun yang akan terluka. Mengapa kata-kata ini memiliki efek mengejek ketika diucapkan dari mulut iblis wanita yang mati rasa karena membunuh orang ini? Namun, dia tampak agak tidak biasa hari ini. Sebuah pikiran melintas di dalam hati Yan Luotian saat matanya tiba-tiba menatap pemuda berjubah hitam itu. Tampaknya pemimpin sekte racun ini menjadi agak tidak biasa ketika melakukan kontak dengan orang ini. Apakah dia naksir orang ini? Jika saya benar-benar menyerah, sepertinya saya tidak perlu kembali dan bertemu dengan anggota klan saya. Kita bisa melupakan saran baik pemimpin sekte. Xiaoyan tersenyum tipis. Senyumnya agak mengejek. Tatapannya menyapu wanita berambut putih itu sekali lagi. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya samar-samar merasakan perasaan yang akrab. Namun, dia tidak punya petunjuk jika dia ingin menjelajah. Bagaimanapun, saat ini dia tidak diragukan lagi telah mengalami transformasi drastis dalam hal karakter, penampilan, dan citra dibandingkan saat itu. Mata Yan Luotian menjadi dingin saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia baru saja akan membuka mulut untuk menegurnya ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya melirik wanita berambut putih di sampingnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menelan kata-kata ini. Wanita berambut putih itu segera mendesah pelan saat mendengar ini. Sepasang mata abu-abu kenguannya menoleh ke arah Medusa saat dia berbicara dengan suara lemah, "Dukunganmu seharusnya diakan. Karena itu masalahnya, aku akan mengalahkannya dan melihat apakah kamu akan tetap keras kepala setelah itu." Kata-kata yang berani. Tampaknya telapak tangan terakhir kali tidak memberitahu Anda cara menahan. Medusa tertawa dingin. Majestic Doki tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Udara di sekitarnya mulai berfluktuasi dengan keras di bawah serangan menakutkan oleh Doki ini. Majestic Doki tersebar puluhan meter di sekitar wanita berambut putih itu sebelum tampaknya menerima kekuatan tak terlihat dan berhenti bergerak lebih jauh.
Sekitar 7 doki berwarna yang dengan paksa memasukinya mulai dipisahkan menjadi ketiadaan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Yan Luotian tertawa ketika dia melihat bahwa kedua orang itu sudah diam-diam mulai saling berhadapan. Tubuhnya bergerak dan bergegas menuju Xiao Yan. Senyum dingin muncul di mulutnya saat dia berkata, "Bocah, aku tidak menyangka kamu akan mematahkan keterampilan 3 binatang buas dari 3 sesepuh Mulan. Saya juga tertarik dengan kelincahan do teknik Anda. Aku pasti akan mempelajarinya dengan benar setelah menangkapmu." Mata Xiao Yan menyipit saat dia melihat Yan Luotian bergegas mendekat. Sayap api di punggungnya mengepak saat dia buru-buru mundur. Dibandingkan dengan 3 sesepuh Mulan, orang ini tidak diragukan lagi sedikit lebih merepotkan. Bagaimanapun, dia adalah seorang elit Douzong sejati. Kekuatan itu miliknya dan dia mampu melakukan manuver sesuai keinginannya. Tubuh Xiao Yan baru saja ditarik ke belakang ketika cahaya keemasan tiba-tiba menyinari punggung Yan Luotian. Sepasang sayap berwarna emas yang berukuran setidaknya 7 hingga 80 kaki dengan cepat terbentang. Mereka mengepak sedikit dan angin kencang bersiul. Kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, dia benar-benar muncul di samping Xiao Yan. Dia mengepakkan sayap angsa yang sangat besar itu dan sinar keemasan yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah. Angin kencang merobek udara dan peluit yang menusuk telinga bergema tanpa henti di langit. Ekspresi Xiao Yan berubah saat dia merasakan bahwa setiap bagian tubuhnya ditutupi oleh angin dingin yang padat. Jantungnya bergerak dan nyala api hijau giok yang ganas tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Suhu tempat itu tiba-tiba melonjak mengikuti munculnya nyala api. Cahaya keemasan itu berulang kali diubah menjadi gumpalan api hijau yang dengan cepat menghilang di bawah suhu tinggi ini. Api surgawi. Yan Luotian terkesiap kaget saat melihat nyala hijau giok di tubuh Xiao Yan. Tubuhnya maju bukannya mundur. Tangannya membentuk-bentuk pisau saat energi emas cerah melonjak dan dengan keras menusuk leher Xiao Yan. Cahaya perak di bawah kaki Xiao Yan dengan cepat berkedip saat dia merasakan angin tajam yang terkandung di bilah tangan Yan Luotian. Tubuhnya juga secara aneh muncul kembali. "Kamu ingin melarikan diri?" Yan Luotian tertawa dingin saat melihat sosok Xiao Yan yang mundur. Tubuhnya dipelintir menjadi lengkungan yang tidak biasa dan dia segera melangkah maju. Tubuhnya terbang melintasi langit saat dia mengikuti Xiao Yan seperti belatung di tulang tarsal. Yan Luotian, yang dengan cepat mengikuti, menyebabkan Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya. Kelincahan do teknik dari pihak lain tampaknya sangat misterius. Ini adalah pertama kalinya seseorang mengikutinya sedekat ini sejak dia mulai berlatih gerakan 3000 petir. Kilatan perak sekali lagi melintas di bawah kakinya saat bayangan tertinggal di tempat yang sama. Tubuh Xiao Yan tampaknya telah berteleportasi saat dia muncul lebih dari 10 meter. Angin sekali lagi bergegas menuju Xiao Yan tepat saat dia muncul. Yang bisa dia lihat hanyalah Yan Luotian merentangkan tangannya secara merata sementara kakinya sedikit melengkung ke belakang. Dia tampak seolah-olah dia adalah burung terbang besar saat terbang melintasi langit dan sekali lagi menyusul Xiao Yan dengan cara yang tidak biasa. "Hehehe, anak nakal. Kelincahanmu memang cukup bagus. Anda dapat membandingkan dengan penerbangan angsa sekte angsa emas saya. Jika saya bisa memperoleh dan mempraktikkannya, kecepatan saya pasti akan jauh melebihi elit biasa Douzong." Yan Luotian tertawa dengan sikap yang menyeramkan. Wajahnya memiliki keserakahan yang tidak bisa dia sembunyikan. Jelas ketangkasan yang ditunjukkan Xiao Yan telah menggerakkan hatinya yang serakah. "Mengapa? Apakah kamu sudah berhenti berlari?" Yan Luotian mengangkat alisnya ketika dia melihat bahwa Xiao Yan benar-benar berhenti terbang setelah ditangkap. Cahaya emas di tangan Yan Luotian semakin padat dan kekuatan tajam mengguncang udara sampai sedikit berfluktuasi. Yan Luotian tiba-tiba mengepakkan sayap angsa di punggungnya dan tubuhnya muncul di tempat yang kurang dari 1 meter dari Xiao Yan dengan cara seperti hantu. Dia mengeluarkan senyum gelap saat bilah tangan, yang terbungkus cahaya keemasan, dengan kejam memotong lengan Xiao Yan.
Pedang cahaya emas membelah langit. Namun, sebelum dengan kejam memotong lengan Xiaoyan, senyum dingin terangkat di wajah yang terakhir. Segel tangan yang disimpan untuk waktu yang lama di tangannya tiba-tiba didorong ke depan. Segera, dengan mudah bertabrakan dengan dada Yan Luotian. Buka segel gunung. Sekian dulur alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like, dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.